Oke, di sini kita akan masuk ke poin kebijakan uang COD ya, teman-teman. Seperti yang kita tahu, untuk uang COD itu adalah uang milik perusahaan yang diterima driver atau MC dari customer sebagai hasil pembelian produk. Jadi sangat dilarang sekali ya untuk digunakan oleh driver atau MC untuk transaksi apapun dan akan dikenakan sanksi hukum yang berat jika kedapatan menyalahgunakannya, kecuali sudah dikonfirmasi dengan tim FM monitoring. Jadi untuk beberapa kasus yang benar-benar urgent atau benar-benar darurat dan teman-teman udah lapor ke tim FM monitoring dan sudah sudah diizinkan, baru teman-teman gunakan uang COD-nya. Cuman kalau misalnya tidak ada kasus apapun dan belum ada konfirmasi dari tim flight monitoring, itu teman-teman dilarang untuk menyalahgunakannya ya. Dan jika mengalami kekurangan nominal di waktu setoran akan menjadi tanggung jawab driver atau MC. Seperti yang sudah saya sering informasikan ya, untuk teman-teman baik itu driver gitu ya, untuk teman-teman MC juga setelah saya kunjungan ke hub, untuk setoran itu harap segera dilakukan. Kalau untuk teman-teman driver, kalau misalnya uang setorannya itu terlalu banyak untuk COD-nya, teman-teman bisa gunakan ruangan FM untuk bisa menghitung uang COD-nya. Yang pertama itu lebih nyaman ya, karena ada AC, nggak panas gitu kan. Yang kedua lebih aman. Yang ketiga teman-teman itu bisa lebih fokus. Alasannya kenapa? Karena kalau misalnya di luar itu pertama ada angin, orang juga banyak. Nanti kalau misalnya ada kekurangan ya teman-teman yang akan tanggung jawab. Begitu juga dengan tim MC. Jadi kalau untuk tim motoris nih, kalau misalnya udah selesai balik ke hub, langsung setoran aja ke mobile hub koordinatornya. Dan kalau bisa itu jauh dari teman-teman yang lain, seperti yang sudah saya sampaikan waktu kunjungan ke hub sebelumnya. Oke. Nah, ini adalah beberapa tips aman dalam menyimpan uang COD ya. Yang pertama itu gunakan tas yang aman dan tertutup rapat. Untuk tas pinggangnya itu saya sarankan teman-teman dicek setiap hari. Mana tahu ada resleting yang rusak, ada yang sobek gitu ya, ada yang bolong. Nah, itu teman-teman coba cek setiap hari sebelum berangkat. Yang kedua, hitung kembali uang dengan seksama bersama customer saat proses transaksi. Hati-hati dengan uang palsu. Jadi ini penting saya sampaikan ke teman-teman. Kalau misalnya ada pembayaran COD dari customer kita dan uang yang diberikan itu nominalnya besar, itu saya sarankan teman-teman bisa edukasi customernya juga. Jadi sampaikan ke ibunya, Bu, mohon maaf kita di sini akan hitung bersama-sama ya. Saya akan cek juga uangnya supaya nanti tidak terindikasi adanya uang palsu gitu. Dan itu nggak apa-apa dilakukan teman-teman. Itu saya yakin customer juga akan mengizinkan. Oke? Maaf. Yang ketiga, simpan uang COD di dalam tas dengan rapi. Yang keempat, jangan tinggalkan tas yang tersimpan uang COD di dalam kendaraan. Yang kelima, segera melakukan setoran sesaat setelah sampai di gudang. Jadi harap untuk uang COD-nya itu ditata rapi di dalam tas ya, teman-teman, dihitung rapi, diikat. Yang keempat, jangan tinggalkan tas yang tersimpan uang COD di dalam kendaraan. Jangan sekali-sekali meninggalkan tas yang berisi uang COD atau uang setoran itu di dalam kendaraan kita. Dan untuk cara paling tepat untuk membedakan antara uang asli dan uang palsu itu teman-teman bisa cek di Google ya, nanti bisa diketik aja cara membedakan uang asli dan uang palsu. Yang paling akurat sih caranya yaitu 3D, dilihat, diraba, diterawang. Nah, untuk detailnya nanti teman-teman bisa lihat di Google ya. Oke, itu aja untuk materi kita kali ini. Dan untuk materi yang lain saya akan lanjut di video presentasi berikutnya. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Wassalam.